Yeah, we enter Google Drive, yeah, Google Drive, and make sure that, yeah, actually that we have sent in the email. Ya, kita sudah masuk email secara nggak langsung ya, karena ini udah ini. Dalam Google Drive itu kan berbagai macam fitur sebenarnya kan, berbagai macam fitur, banyak fitur yang betul-betul bisa kita manfaatkan ya untuk apa namanya Google Drive itu sendiri. Di sini di mana di Google baru ya, kebetulan ini pakai bahasa Indonesia. Ya kalau mungkin punya mahasiswa punya ada yang pakai bahasa Inggris dan sebagainya ya, mungkin new ya, different ya. Kita klik aja misalnya baru di sini. Ini kita bisa menampilkan beberapa fitur pendukung lainnya ya. Tapi kalau ini udah paham ya, untuk folder, menambah folder, ini unggah file, ini unggah folder, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada lainnya ya. Kata lainnya tuh mungkin bisa kita klik, itu ada berbagai macam fitur pendukung juga ya. Di sini misalnya ada Google Document, you can make Google Document ya for your business, for your study ya, and for anything. Nah, Google Document itu sendiri itu nggak cuma hanya sebatas seperti Word ya, tapi juga berbagai macam template bisa kita manfaatkan ya. Nah, ini untuk yang Google Dokumen. Misalnya kita klik yang Google Dokumen ya. Ini ada dokumen kosong, ada dari template ya. Maksud dengan kosong itu masih blank, seperti Word ketika mau ngetik masih kosong-kosong ya. Dan dari template berarti Google menawarkan beberapa template untuk penunjang ya agar lebih eksklusif lah misalnya. Coba kita cek dulu aja dari template ya, misalnya. Ya, kalau dari template ini berbagai macam template yang sesuai yang kita inginkan ya, nanti pada prakteknya bisa dimanfaatkan lah untuk apa aja ya, apakah untuk bisnis ya, untuk surat menyurat ya, atau bahkan untuk kurikulum vitae ya, atau riwayat hidup. Ya, tadi sini udah ada template-nya, ya tinggal apa namanya? Ya istilahnya tinggal ini aja, tinggal sesuaikan aja ya dengan apa namanya yang punya kita ya. Nah ini berbagai macam template ya kalau untuk yang Google Dokumen. Ya sekali-kali mampirlah ke Google Dokumen atau Google Doc ya untuk banyak ya untuk buat apalah misalnya kalau saya banyak membuat yang sifatnya tersimpan ya, misalnya saya punya beberapa email, punya beberapa akun-akun yang lainnya ya, itu saya cantumkan di Google Dokumen. Kenapa? Dengan harapan ya, kalau lupa sesuatu kita tinggal buka Google Drive-nya ya, Google Dokumennya. Kita close aja dulu. Nah, dengan buka dokumen itu kita bisa menyimpan sesuatu, bisa kemanapun kita pergi ya, bukan di komputer lain pun bisa terbuka asal kita masih ingat dengan email dan passwordnya. Kita buka dokumennya ada di sini misalnya kan. Nah, itu penting juga ya buat menyimpan arsip, menyimpan data. Kita coba lihat lagi yang lain lagi. Google Dokumen udah, Google Spreadsheet ini biasanya untuk yang Excel ya, bisa juga Google Slide ini untuk PowerPoint. Nah, kita bisa juga bikin PowerPoint di sini di VN ini kosong, berarti masih belum ada template-nya. Ini dari template nih. Kita coba klik aja dari template ya. Bahkan kita bisa download juga ya untuk yang apa namanya Google Slide berupa PowerPoint. Nah, untuk yang Google Slide ya artinya Microsoft Word itu dari Word, dokumen, PowerPoint, and Excel ya semuanya tersedia sini. Ini berbagai macam template di PowerPoint ya. Ini bisa diklik kemudian download menjadi template di PowerPoint yang akan kita sajikan untuk presentasi misalnya kan. Nah ini tinggal pilih aja ya untuk PowerPoint-nya dan sebagainya. Kita close aja dulu ya, nggak usah lama-lama. Kemudian selain Google juga, ini ada Google Formulir, ini banyak digunakan ya, terutama kalau guru-guru suka pakai ini ya untuk apa namanya, untuk bikin soal misalnya. Ini akan dibahas pertemuan yang akan datang ya, pertemuan besok insya Allah kita bahas Google Form. Tapi nggak selamanya untuk guru-guru ya, mungkin kalian juga bisa formulir pendaftaran ya, atau formulir apa kepesertaan undangan untuk seminar misalnya kan. Bahkan di RT saya ada pakai Google Form ya, bikin formulir undangan untuk rapat RT, bergaya banget itu RT-nya ya dari Google Form ya lah gitu ya. Nah, kehadiran siapa yang hadir siapa gitu kan. Itu apa aja dari Google Form itu bisa apa aja, bisa buat undangan, bisa buat pengumuman ya, bahkan bisa untuk bikin soal dan sebagainya. So we will discuss this next meeting. Lainnya others ya. Nah, ini adanya ada Google Gambar ya.
ada Google Map, Google My Map ya, Google Site. Nah ini yang akan kita bahas. Ini Google Jambar ya untuk gambar-gambar jam ya, script Google dan sebagainya. Nah, bisa klik ya, gratis bebas ya dari Google. Oke, we come to Google Site ya. Kita klik Google Site. Nah, di Google Site ini ya, itu seperti kita membuat suatu website ya, membuat suatu blog istilahnya gitu ya. Google tuh punya Blogspot yang gratisan juga ya. Tapi nggak kalah menariknya lagi ya, lebih mudah dan lebih gampang dibuat yaitu Google Site ini ya, sama seperti website, tampilannya juga nggak kalah ya dengan website yang lainnya, nggak harus nggak harus menggunakan istilahnya HTML ya, CSS atau PHP ya, tapi hanya dengan kita ketik dan juga bisa mencantumkan beberapa gambar maupun beberapa video dari YouTube. Nah, kita tunggu sejenak ya. Ini masih muter-muter. Biasa ini kalau bergabung dengan Zoom biasanya agak sedikit berat ya. Kita tunggu sejenak ya untuk Google Site. Ya, dalam Google Site ini sendiri diharapkan nanti kalian semua tuh bisa buat ya minimal bisa inilah kurikulum vitae ya, atau mungkin personal identity. Nah, ini tampilan seperti ini. Ini ketika klik masih kosong. Ini situs tanpa judul ya. Nah, situs tanpa judul biasanya kalau kita ketik di sini, ini otomatis akan muncul di sini ya. Nah, ini judul halaman Anda. Ini tampilannya, ini bisa diubah-ubah nih ya, bisa diubah-ubah. Mau banner seperti apa, bisa ngambil yang sudah ada di sini, misal ya. Nah, misal ini kan ada ubah gambar ya, jenis headernya. Kalau jenis header, apakah selebar ini atau lebih kecil atau lebih besar nih secover ini misalnya ya. Itu jenis header ya. Boleh kita klik dulu ya misalnya. Jenis header ini bentuknya apakah sampul, apakah spanduk ya, apa spanduk besar, spanduk biasa atau hanya judul. Judul berarti kosong ya. Boleh kita klik misalnya contoh ya. Hanya judul berarti gini aja ya. Judul. Boleh kita kasih judul dulu misalnya ya saya buat untuk judul sendiri ya. Misalnya boleh kurikulum vitae misalnya, kurikulum double R kalau nggak salah ya, nonton nanti cek ya, kurikulum vitae ya. Ya. Ini judulnya. Judul juga ini terserah ya, apakah mau yang ini besar atau yang kecil. Ini besar ya, headline, ini sedang, ini kecil, ini paling kecil ya. Tapi kan nggak mungkin, judul huruf kecil banget kan. Nah, kita gunakan yang besar aja deh. Nah, ini boleh ya untuk judul. Mau dibelakang boleh dibelakang ya. Miringkan janganlah ya, ini miringkan ya. Oke, ini sentral. Oke. Nah, sini judul ya. Kemudian jenis header ya. Tadi kan udah jenis header nih. Kita klik jenis headernya. Ya jangan hanya judul, tapi coba kita gunakan spanduk. Nah, ini seperti ini ya. Kalau gunakan spanduk besar, nah seperti ini ya, lebih besar lagi. Kalau gunakan sampul misalnya, ya hampir sama ya. Nah, kita pakai yang sedang aja. Spanduk segini, nah itu udah. Kemudian ubah gambar. Artinya apa? Ya saya nggak pingin tampilan seperti ini, tapi saya pingin menggunakan header sendiri misalnya atau foto ya yang kita buat ya. Atau saya pingin gunakan yang ada di sini, pilihan yang sudah tersedia di template ini. Nah ini upload kalau kita pingin mengunggah yang sudah kita buat ya. Atau pilih gambar ya. Pilih gambar, berarti ada di template ini pilihan. Kita milih template-template yang sudah tersedia ya. Bentar ya, lah ini sudah tersedia. Tawarkan ya, kita nggak usah nawar-nawar ya, harus seperti apa adanya aja yang kita pilih di sini, atau mungkin yang polos tapi jenis corak seperti ini ya, ini banyak ya. Atau mungkin yang gambar seperti ini, boleh ya. Kalau mungkin saya coba pilih gambar yang sedikit menarik ya. Nah ini deh ya, coba saya klik ini, baru kita pilih ya, pilih. Nah, ternyata mengalami perubahan ya. Nah ini oke ya, cukup menarik kurikulum vitae ya. Ini mungkin kurang ini dilebar ini, dorong ya biar sama. Oke, ini bisa didorong juga kalau ingin lebar ya. Oke,
Udah. Ini yang pertama ya untuk header dan untuk judul. Nah, kemudian setelah itu kita coba untuk lihat di sisi kanan. Ini nanti untuk kontennya yang bawah nih ya. Ini untuk kontennya di bawah ini. Tunggu ya. Ya, ini kontennya semuanya ke bawah. Ini nggak bisa ke bawah karena masih kosong ya. Nah, ini mentok ya, nggak bisa. Konten di bawah. Kita lihat dulu di sini sebelah kanan, ini kotak teks. Artinya apa? Setiap bikin tag, kita klik yang ini. Kita klik coba ya, kita klik. Nah, ini kotak seperti ini ya. Kotak seperti ini, kosong ya, masih kosong. Bolehlah ya, kalau mau diisi nggak apa-apa ya. Nah, biasanya kita isi judul udah ada ya, cover udah ada. Tapi kalau bikin dihapus, hapus saja di sini. Kita hapus nih, ada gambar bin-nya sampai ya, kita klik aja, berarti hilang. Kemudian ini untuk gambar ya, kalau kita ingin menyisipkan gambar boleh kita klik dulu ya, coba ya. Upload atau pilih ya. Pilih di sini upload, berarti kita mengunggah yang ada di komputer kita. Sematkan tuh untuk menyematkan link-link tertentu ya. Misalnya kita punya website, punya blog, punya YouTube dan sebagainya, boleh ini ya. Nanti kita coba ya. Ini Google Drive, kita mengambil data-data gambar atau file yang ada di Google Drive kita. Nah, tata letak ya. Nah, di sini ya. Kalau kita misalnya pingin yang gambar sebelah kiri satu halaman ini, sebelah kiri gambar, sebelah kanan tulisan. Atau ada 2 kolom gambar, bawahnya tulisan semuanya boleh ya. Nah, ini untuk menerangkan sesuatu. Atau 3 gambar, 2-nya kecil, 3-nya besar, tapi nggak ada teksnya, kosong. Atau sama 3 gambar di atas, bawahnya teks ya. Kita coba yang ini ya. Nah, saya ingin coba karena kuning putih, saya ingin menampilkan fotonya ya, dan juga sebelah kanan tulisannya. Boleh kita klik ya. Oke. Nah, ini artinya apa? Ini untuk gambar ya. Artinya kita klik ini untuk mengunggah gambar yang ada di laptop masing-masing ya. Coba ya, saya klik dulu ya. Nah, kita coba, kita cari gambar di laptop saya. Karena dengan kuning putih, berarti harus gambar saya ya, nggak boleh gambar yang lain ya. Misalnya kita ini ada upload ya, kalau ada di cloud misalnya, ini di Google Drive-nya kita nyimpan foto-foto, boleh kita klik yang Google Drive, itu akan mencari di Google Drive kita ya, atau kita bikin membuat YouTube-nya berupa video ya, boleh, dan dia akan muncul di sini videonya ya, boleh ya. Nah, ini kalender dan sebagainya. Saya ingin milih foto saya ya. Nah, sekarang kuning putih atau CV biasanya harus ada foto yang bagus misalnya kan. Nah, bagus ya, tapi bagus yang enak dipandang, yang sopan, yang formal ya. Nah, karena ini bukan untuk melamar ya, jadi saya akan menaruh foto saya suka-suka saya ya. Nah, oke, ini kemudian coba ya. Drive saya di background saya, bukan ini Google Drive ya. Coba bentar-bentar ya. Nah, kita klik ini coba ya. Ini upload. Coba klik upload ya, unggah. Nah, kita tunggu tampilan folder laptopnya muncul. Saat saya menerangkan, kalian boleh menanyakan ya sambil ini ya, Adi boleh ketika sambil tanya ya. Nah, kemudian kita cari fotonya dulu ya, gambarnya untuk tampilkan. Misalnya saya ambil gambar yang biasa aja ya, nggak usah keren-keren ini aja ya. Nah, oke, kita tampilkan misalnya, klik ya, open misalnya. Nah, kemudian kalau tampil begini ya, ini masih perlu diatur kan ya, karena ini kelihatan hanya separuh ya, kita ini geser nggak bisa kan. Nah, maka ini ada kolom kotak ya, atau ini kolom crop. Nah, coba kita crop ya, nah, misalnya crop ya, kita geser, kalau ini berarti untuk mengurangi ini, motong ya, lebih kecil. Nah, ini udah full ya, kita geser aja biar pas. Nah, kita geser aja, gerakin dikit ya. Sudah seperti ini, baru kita klik OK.
Nah, karena gambarnya kalau kecil ya. Oke, ya. Oke, misalnya saja. Oke, kita kasih nama misalnya nama saya Bejo Sutrisno. Oke ya. Oke, saya ingin blok ini. Sorry ya. Ya. Ini geser. Ini undo ya. Ini undo back ya. Pakai oke, ini udah. Ini pakai besar ya. Kita blok dulu berarti ya. Blok dulu, gunakan huruf besar. Nah, kan? Nah, ini tulisan ya, tulisan. Misalnya kalau namanya sudah ada, saya lahir ya pada tanggal ya, misalnya ya 22 September misalnya ya, dan di kota kecil ya, daerah Wangon, Banyumas misalnya kan. Oke ya, kemudian ya kita copy aja misalnya dari yang lain ya. Ini hapus saja, kita copy aja dari yang lain, bisa pas misalnya. Kita bisa copy paste juga ya dari dokumen lain ke sini juga bisa ya. Itu tunggu ya, bentar. Nah ini ya, tapi ini karena terlalu panjang, ya kita bisa cut ya sampai di sini. Ini nah ini agak besaran, boleh kita kebesaran pakai yang teks normal, kita gunakan subjudul. Nah, agak besar kan? Kita bikin teks baru di bawahnya. Di bawahnya misalnya kita pakai yang biasa aja di sini, yang kotak teks ya. Kita klik kotak teks, tampil di sini. Kemudian kita tulis lagi bawahnya, pastekan ya. Nah, ini udah jadi satu teks ini. Kemudian kita ini untuk teksnya. Sekarang kita coba ingin menaruh bawahnya ya, bawahnya untuk bloknya ya. Berarti ini sematkan. Saya juga ingin mungkin menaruh, kita punya blok, punya macam-macam yang lain, boleh taruh di bawahnya. Berarti kita buka dulu ya, alamat URL-nya. Kita buka dulu, kita ketik ya blok yang dimiliki masing-masing. Misalnya di sini saya ketik dokter ya, bejo.com ya. Nah, ini ya. Tampilan seperti ini ya. Nah, something wrong ya. Nah ya. Ada yang salah ya. Oke. Oke, kalau kita ganti Mister ya misalnya. Salah. Oke, coba kita langsung sini aja. Kita klik sematkan, kemudian kita cantumkan URL di sini ya. Kita misalnya tadi ya, tadi nggak bisa loading. Oke, youtube.com. Oke, udah kita mau manggil. Dapat dibuka. Oh, tadi sama Mister, coba.
Nah, bisa ya, ini bisa kebuka. Oke, coba kita klik, sisipkan. Nah, ini ya, ini blok yang kita miliki ya. Nah, oke ya. Nah, kalau ingin edit ya, bisa diedit ya, untuk bisa diedit sesuai dengan ininya. Ini untuk buka tab baru, ini hapus ya. Kalau memang udah nggak perlu bisa dihapus. Kemudian setelah itu kita masuk, coba kita ke halaman dulu ya, ke halaman. Jika kita ingin menambahkan halaman ya, halaman artinya apa? Ini kan utama nih, yang kita kasih aja misalnya ini kurikulum vitae, boleh kurikulum vitae ya, boleh ya, judulnya apa aja terserah. Oke udah, nah ini akan muncul otomatis kurikulum vitae. Kita halaman sini adalah kalau kita ingin menambahkan halaman, ini kan halaman utama nih, halaman utama. Kita bisa juga tambahkan halaman pakai ini, pakai plus ya. Kita pakai plus, misalnya kita klik plus. Nah, ini judulnya apa nih? Halaman barunya nih, misalnya. Ini yang akan tadi menu utama. Misalnya ini tentang bisnis misalnya ya. Bisnis misalnya kan. Oke, kita tentang bisnis selesai. Nah, bisnis ya, seperti ini isinya apa nanti. Kita ingin ada sub utama lagi, kita klik lagi sini. Bisnis ya, kita klik ini ada titik 3 sebelah kanan. Untuk bikin sub apa namanya, sub menu ya. Di sini ada lagi. Ini duplikasi sama tambahkan sub halaman. Kita klik tambahkan sub halaman ya. Kita klik apa nih? Ya macam-macam bisnis kan banyak ya. Ada misalnya video editor ya. Oke. Oke, klik video editor ya. Klik. Apa lagi? Oke. Nah, di bawah ini ada video editor nih muncul ya. Nah, pengen sub lagi nih. Nah, tapi di sini posisinya nih, di bisnis jangan di sini ya. Selain video editor, kita tambahkan lagi tambahkan sub halaman lagi. Juga misalnya apa namanya? Web designer ya. Oke. Lagi. Nah, sini ada 2 lagi ya. Nah, ini berarti muncul ada dua sub menu. Satu lagi ya, misalnya kita tambahkan lagi. Apalagi misalnya reseller, membuka reseller misalnya kan. Oke, klik lagi. Nah, ini ada 3 ya, ada 3 kolom. Nah, kalau misalnya ini yang apa video editor, kok ternyata ada sub menu lagi, bisa ya, bisa dibuat. Nah, misalnya ini kan video editor nih, saya ingin buat sub menu lagi. Boleh tambahkan sub halaman di bawah editor ya. Nah, misalnya editornya misalnya PPT misalnya kan, tadi PowerPoint ya. Oke, klik ya. PowerPoint ya. Oke. Saya juga ada juga lagi misalnya di halaman di fotografi ya, fotografi pakai bahasa Indonesia aja, fotografi ya dan sebagainya. Nah ini bisa, salah ya, salah ketik ya, nomor bukan hak ya, kita hapus ya, terus Oke, fotografi. Ini apa? Kita klik di sini ya. Ini ada video editor, ada tanda panahnya. Artinya apa? Ini ada sub menu tambahan. Kita klik misalnya. Tuh ada PowerPoint fotografi ya. Nah, kita klik. Kemudian sebentar yang lain ya. Yang lain tuh tidak ada ya. Nah, ini ada sebentar ada. Misalnya ini jika ingin membuat sub halaman di Google Site ini. Nah, ini sudah. Kita ke halaman utama. Ya, halaman utama. Cara membuatnya sama seperti di halaman utama ya. Ketika kita mau bikin
tulisan-tulisan atau teks-teks, gambar-gambar dan sebagainya ya. Ini mencantumkan foto gambar, bagaimana gambar ada di sini, ada disisipkan ya. Nah, ini beberapa bentuk modelnya ya. Oh, saya ingin naruh 3 gambar, tapi seperti ini ada di sini. Saya ingin naruh 2 gambar, tapi gambar keterangan ada di sini. Saya ingin naruh 4 gambar, tapi di bawah keterangannya ada di sini. Ya, nah ini 3 gambar, 2 gambar, suka-suka di mana. Nah, kemudian ini untuk daftar isi ya. Kontennya bulan banyak, ini ada submenunya, boleh gunakan daftar isi. Ini juga tombol yang lainnya, pemisah ya, pemisah antara halaman pertama dengan halaman berikutnya, ya, tapi misalnya satu halaman. Nah, ini kalender ya, petanya bisa ya, Google Map-nya bisa dicantumkan, dokumen berupa Word tadi ya, bisa di slide-nya juga ada, spreadsheet banyak banget formulir termasuk Google Form-nya ya. Kita bisa naruh Google Form pendaftaran di sini misalnya, ini buat pengumuman melalui Google Site ya, kasih Google Form-nya di sini, pendaftaran di sini. Bisa cantumkan di bawahnya. Kemudian nanti ini tinggal kasih linknya ke setiap calon pendaftar misalnya. Nah, ini bisa diagram juga udah. Coba kita ke tema untuk memilih tema yang kita sukai ya. Mungkin tampilnya terlalu polos ya. Kita ingin tampilan yang cukup oke misalnya. Nah, ini udah masuk ke yang tema sederhana ya. Sederhananya udah bagus ya, apalagi yang bukan sederhana kan. Yaudah. Kemudian kita coba satu persatu klik ya. Aristoteles nih, tema Aristoteles. Nah, kita klik ya. Seperti ini ya, warnanya berubah ya. Tapi kalau kita ganti warna ini juga berubah fontnya. Nah, kan tadi warna sedikit ungu ya. Kita pakai yang hijau ya, juga berubah hijau. Nah, ini berubah hijau ya. Nah, kalau ini tetap hitam ya, teks biasa. Nah, ini yang ada di gambar itu berbeda. Nah, ini untuk yang Aristoteles. Kita buka yang, kalau gaya font boleh pilih di sini ya. Nah, ini ada tebal, klasik atau modern. Nah, dia ada di bawahnya. Diplomat ya, coba kita klik diplomat. Nah, diplomat beda lagi ya. Nah, beda lagi. Seperti ini, kita coba klik yang warna ini ya misalnya. Berubah lagi warna merah ya. Warna merah dan sebagainya. Gaya fontnya juga ada ya, tinggal pilih. Nah, cuma kalau untuk yang tambah warna lagi, tinggal klik yang ini ya, pilihan warna. Vision ya, coba kita klik vision. Nah, vision berubah lagi warnanya ya. Kita pilih yang warna sedikit pink lah, ya, ambil dari pink. Nah, ini boleh, ini bagus lagi. Nah, itu ya. Itu warna kita bisa pilih di sini atau di rata ya, rata boleh misalnya, rata seperti ini. Ini ada gambar, ada warna kuning-kuningnya sudah dengan ininya ya. Kalau kuningnya berubah jadi merah, tinggal diubah aja merah seperti ini ya. Jadi merah ya atau hijau lah ya. Nah, kemudian kalau dengan impresi ya, kita klik impresi misalnya, temanya ada garis bawahnya ya. Nah, gitu. Warna kuning deh, jadi kuning juga berubah kuning. Nah, itu impresi. Nah, kalau itu coba saya pilih yang warna vision aja, yang setengah-tengah ya, biar adil ya. Nah, ini berubah jadi merah. Nah, itu untuk yang tema ya, saya kira juga nggak begitu rumit ya, mudah untuk sisipan udah, halamannya sudah, menambahkan halaman. Beda dengan blogspot ya, harus masuk ke dalam HTML ya, atau menambahkan bla 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 ya, itu bisa sampai 1 jam, ini cukup 2-3 menit. Nah, sekarang ini sudah dikuasai lah katakanlah. Kita belum publikasikan ya, belum dipublikasikan. Nah, di sini setelah kita menambahkan beberapa ya, misalnya kalian ingin menambahkan YouTube ya, boleh di sini sematkan YouTube-nya apa, nanti merek YouTube-nya. Kita coba cari YouTube ya. Nah, ini nggak bisa kenapa ya? Coba kita ke YouTube ya, coba YouTube. Atau ini hapus saja dulu ya. Kita tambahkan yang baru YouTube ya, misalnya YouTube ya, hanya youtube.com. youtube.com ya, .com, coba kita klik ya. Kita on.
Ya, sambil ini jalan ya, kita jelasin dulu ya ke sini ya. Jadi untuk halaman ini nggak ada batasnya ya, sampai ke bawah sampai panjang ya, nggak ada batasnya. Dan untuk mempermudah kalau bisa ya, kalau berkaitan ya jangan sampai panjang banget ya, sampai ke bawah ya. Kita bisa manfaatkan tadi ya, manfaatkan yang halaman tambahan ya, halaman tambahan di sini ya, ada di sini, kita manfaatkan ini, jangan lupa ya. Ini ada apanya? Plusnya ya, ada plusnya untuk menambahkan. Ini kalau untuk menambahkan link. Jadi kita bisa juga halaman tapi kita cukup pakai link saja. Ini bisa ya. Sama ya. Sama, misalnya kita klik nih. Kita klik link tapi untuk halaman yang utama ya, halaman utama. Atau untuk bisnis ya, bisnis kita klik di bisnis ini, kita tambahkan link ya. Link, mungkin linknya adalah link dari website kita. Kita klik linknya, tambahkan misalnya tadi ya, misalnya drbejo.com pakai huruf kecil. Boleh http saja drbejo.com ini huruf kecil. Buka tab baru ya, oke selesai ya. Oh namanya my website. Namanya my website, kemudian tautannya sekian. Kita klik oke, selesai. Nah, oh ini akan muncul di sini ya, di apa namanya, di file tersendiri. Interupsi bentar nanti. Silakan. Gini Mister, aku kan udah yang itu ya. Nah tapi nggak nyambung ini, kayaknya ketinggalan deh yang bikin halaman muka sama bisnis. Karena pas aku bikin halaman muka gini, terus berarti ya tulisan kurikulum kita yang tadi yang di awal hilang ya, ganti bisnis ini ya? Kalau ini enggak ya, ini enggak, tetap bisnis ya. Bisnis kan ini tampilan, ini kan halaman berikutnya. Kalau halaman utama kan ini. Halaman muka kan apa namanya, katakanlah kurikulum vitae misalnya nanti ya. Jadi halaman berikutnya tuh bagaimana, ini kan tetap berubah kan. Kalau kita bikin halaman berikutnya kan beda lagi halamannya. Kita klik halaman, tadinya bisnis kan sesuai dengan ini nih, sesuai dengan tampilan halaman. Kalau kita buka video editor nih, kita klik video editor kan, ya video editor juga nanti di sini. Kan ini halamannya video editor, gitu kan? Ini halaman video editor, gitu. Nah ini kita klik yang reseller ya, juga ini tulisnya menjadi reseller. Jadi halaman yang tampil banner itu tergantung halaman mana yang kita buka. Ya, kalau halaman muka itu halaman yang misalnya itu inilah apa namanya adminnya ya, atau home itulah ya, home. Nah kalau ini untuk sub atau menu dan sub menu yang lainnya gitu ya. Kalau ini tetap nih, ini kan judul website utamanya kan. Ini bisa diganti gitu ya. Kan saya cuma bisa bikin satu menu itu yang halaman muka aja, kalau yang nambah kalau ke bisnisnya gimana ya Mister ya? Ada di sini, Dari ini halaman. kan ada halaman nih. Ada halaman, kita klik yang plus di bawah nanti kan. Kita klik yang plus ya. Plus nanti akan tampil ya, kasih apa nih, misalnya saya ingin nambah lagi di bisnis nih, misalkan di bisnis ya, kita klik nih. Kalau ini tambah menu baru ya, kalau yang plus ya. Kalau kita menambahkan di sub menu ya, jadi sub menu ini, kita harus ke sini nih, ke mau di sub menu mana, di bisnis. Ini ada 3 nih, klik 3. Oh iya kita ya, ada klik, baru kita tambahkan sub halaman atau sub menu, sub page itu tergantung pakai kalau pakai bahasa Inggris ini nggak akan muncul ya, munculnya mungkin yang lain kan, add sub menu misalnya kan, nah gitu ya. Nah kalau kita ingin nambahnya di misalnya nih, kita ingin nambahnya di video editor nih misalnya kan, yaudah berarti di video editor klik 3, kita klik yang 3 ini, tambahkan tambah sub halaman gitu ya, tergantung di mana sub menunya itu ya. Kalau kita klik yang ini plus, ini halaman baru di sini, nanti dijejer ada berapa nih misalnya kan. Nah, gitu ya. Nah, itu kalau kita klik yang ini ya. Nah, gitu ya. Kalau sub menu kita cari ini di 3, klik tambah sub halaman. Ini juga sama nih. Ini bisa aja nih tambah sub halaman. Tadi sub halamannya ada di halaman muka.
Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Coba kita nih YouTube-nya. Oke, Mister. Thank you. Welcome. Ini YouTube-nya agak berat ya, mungkin kita lupakan YouTube-nya ya. Yang penting nanti kita ambil, misalnya kita klik yang salah satu ini, ambil linknya ya, ambil linknya, kemudian kita sematkan di sini ya. Di sini ada, pastikan posisinya ada di sini ya. Nah, ini kan, dan dia ada, misalnya disisipkan ya, sisipkan di atas. Nah, ini kan ada sematkan. Sematkan baru nanti akan muncul di bawahnya. Ini pun bisa diganti posisi ya, tinggal geser aja nanti di drag, kemudian geser ke atas dan ke bawah. Nah, itu. Nah, selain misalnya ini semuanya sudah dibuat ya, udah rapi. Ini suatu bisa diedit lagi ya untuk yang tampilan ini. Kemudian langkah berikutnya misalnya ingin menambahkan icon di sini atau mungkin menambahkan favicon lah istilahnya itu ya. Favicon itu seperti ini. Kayak Google Drive kan ada favicon-nya kan, ini namanya favicon ya. Nah, kita ingin menambahkan icon di sini, kita klik di sini misalnya kita kan ada setting, kita klik setting. Untuk apa setting itu? Setting itu adalah pertama ini untuk merubah warna bisa ya. Atasnya seperti ini juga bisa. Brand image-nya ya, boleh. Coba klik brand image. Kalau brand image ada logo, ada favicon. Logo yang ada di sini ya. Coba kita klik yang logo ya, kita ambil apa aja ya. Upload misalnya. Kita upload, kemudian seperti biasa masuk ke folder laptop masing-masing untuk mencari gambar mana yang kira-kira ingin ditampilkan ya untuk logo ya, logo web ini. Ini akan tampil ketika buka apa aja yang di halaman ini. Kita cari yang pas, oke lah kita ambil ini aja contohnya ya. Nah, contohnya aja dulu. Misalnya kita open ya. Open. Kemudian favicon ya, untuk favicon misalnya kita unggah nih ya, upload lagi ya, favicon. Untuk favicon kita klik tunggu ya untuk mengunggah di folder laptop masing-masing. Kalau seandainya ini akan diganti, bolehlah ini tinggal dihapus saja ya, hilangkannya, ganti yang baru nih boleh. Ini ada gambar sampahnya ya, kayak sampah. Kemudian kalau kemudian induknya favicon kita coba pilih. Kalau favicon itu biasanya size-nya persegi ya, kalau 3x3, 4x4 ya, 5x5 nggak boleh 4x2 ya. Tapi ada juga yang udah otomatis bisa ya, bisa disetting langsung, misalnya ini pakai favicon lah ya, buat favicon. Oke, open. Nah, ini masih tunggu ini sampai berhenti. Nah, ini bisa kita masuk ke yang lain dulu ya. Ini alat pengakses, coba kita klik ya. Nah, kalau ini ada info tampilan waktu kapan halaman terakhir diperbarui, ini boleh ya, artinya ini ketahuan kapan ini terakhir diperbarui ya, atau link anchor ya, link anchor akan muncul saat mengakses situs mengarahkan ke suatu halaman. Hal ini memungkinkan pengakses menautkan bagian tertentu pada halaman ya. Nah, ini bisa belajar ya, mau kira kalau buka halaman langsung mana, apa halaman muka atau langsung ke bisnis misalnya, atau ke pendidikan. Nah, ini contoh aja URL custom ya, customize URL ini menyesuaikan muka siapa nih alamat site kita nih. Misalnya ya, misalnya kita kasih namanya my curriculum VT nyambung ya, misalnya apakah ada enggak ya? Apa udah ada yang pernah ngambil? Ini udah ada ya. Berarti udah ada yang pernah ngambil, udah ada yang memiliki. Tidak, kalau gitu berarti Bejo deh ya, boleh ya. Bejo kurikulum vitae ya. Sudah ada juga ya, nggak bisa ya, nggak bisa. Kita pakai tanpa ini, misalnya nggak bisa juga. Kita hapus ya, kayaknya. Ya. Sama ya. Ya, oh ini enggak ya, ini nggak usah dulu ya, kita lewatin aja dulu. Kemudian
Apakah ada di OD yang brand image-nya? Coba ya, kita klik di sini. Oh, ini sudah tampil ya, sudah tampil otomatis tanpa ada save-nya, tapi sudah tampil otomatis. Nah, betul. Nah, untuk URL nanti ada di publikasi ya, ada publikasi. Nah, ini kalau misalnya tadi pakai yang apa namanya, pakai yang www.drbejo.com baru bisa tadi ya, atau yang situs resmi. Nah, sekarang ini udah ada tampil ya. Kemudian ini untuk membagikan ke temennya ya. Ini untuk yang redo sama undo ya. Ini untuk yang melihat dulu sebelum dipublikasikan ya, Pratinjo. Coba kita langsung ke publikasikan. Kita publikasikan atau we publish. Nah, di sini baru diminta alamat yang ada site-nya nih ya. Ini biasanya diawali dengan site google.com baru alamat kita. Ini kan ada https. Ini udah pasti dari sananya ya, nggak bisa dihapus. sites.google.com baru selalu alamat kita. Kita langsung ketik aja alamat kita, misalnya my profile ya. Oke, coba my profile apakah ada? Misalnya ditunggu, omong ada ya my profile, kita kasih sini misalnya. Nggak bisa juga. Bejo's profile ya, Bejo profile misalnya. Ini masih muter-muter. Nah, ini bisa ya publikasikan nih, artinya ini udah oke nih, ini gambar checklist. Artinya alamat situs Bejo profile bisa. Berarti nanti alamatnya https sites.google.com baru Bejo profile. Coba kita klik publikasikan. Klik ya. Oke. Ya. Bersihkan, kita pingin lihat ya filenya. Coba kita klik yang Pratinjo nih ya. Kita klik ini aja. Nah, ini tampilan nanti ketika ada yang membuka. Ada yang membuka tampilannya. Nah, bisa juga dibuka di mobile phone ya dan sebagainya. Nah, kita ini kan hanya Pratinjo ya, kita kembali ke awalnya. Nah, coba kita ingin ngambil linknya tadi ya. Nah, kita kembali dulu. Kita lihat yang lainnya lagi ya, yang lain lagi. Ini sudah ada, ini linknya ya. Ini salin link yang dipublikasikan. Jadi kalau kita ingin bagi ya ke temennya, udah klik ini ya, kita klik link. Klik ya. Nah, ini linknya nih. https site.google.com view Bejo profile. Ini halaman muka. Ya, kalau mau diganti bisnis ya udah ganti, kita salin dulu ya, salin link, klik salin. Udah salin, ini YouTube-nya udah ada ya, ini kita tambahkan ya. Nah, ini kita tambahkan YouTube-nya. Kemudian coba kita salin di sini. Nah, apakah terbuka ya? Kita copy paste di sini. Nah, ini sudah ya. Sudah alamat yang sesuai yang tadi yang kita ambil ya. Coba kita klik untuk enter ya. Nah, enter, apakah tampil seperti itu? Nah, ini muncul di atasnya ya, kurikulum vitae ya. Nah, kalau judulnya bukan kurikulum vitae, sesuai dengan ininya. Ya, ini alamatnya nih. Alamatnya sesuai dengan apa yang kita ketik tadi. Nah, sudah. Tampilan seperti ini cukup bagus ya. Ini favicon-nya udah muncul ya. Gambar yang tadi kita pilih. Favicon-nya seperti ini. Ini juga logonya seperti ini ya. Boleh tambahkan. Kemudian ini kalau kita klik ini, yang tampil juga bisnis di sini. Nah, ini masih kosong karena belum diisi ya. Silakan nanti bisa dikembangkan masing-masing ya ketika bikin halaman baru. Ini kalau kita klik yang web designer juga misalnya, ya akan tampil juga web designer di sini ya. Dan ini akan mengikuti sama ya untuk tampilan setiap ininya. Nah, itu. Begitu mudahnya. Coba kita tambahkan satu YouTube ya. Tadi itu. Silakan. Silakan. Sir. Itu tadi yang apa itu publikasi dulu apa link dulu Sir ya? Itu publikasi dulu untuk mendapatkan linknya Pak ya. Tadi kalau kita nggak klik publikasi berarti kita belum
buat kan publikasi baru buat link tadi kan. Itu kan ada publikasi di web, terus alamat Iya. web, Betul. terus ada site.google.com. Betul. Itu maksudnya bisa yang mana dulu satu? Jadi gini, kalau ini udah jadi ya kita publikasikan ya. Setelah publikasikan, kan nanti muncul di sini kan. Kalau ini kan tadi udah dipublikasikan ya. Nanti akan muncul, suruh diketik alamat itunya ya. Nah ini kan udah dipublikasikan kan, jadi nggak bisa kan. Jadi nanti alamat apa, Sir? Kita minta untuk membuat alamat blog kita seperti apa gitu loh. Jadi alamatnya kita yang bikin. Kalau kita klik publikasikan, nanti akan muncul sini buat ya, udah saya publikasikan. Terus ada alamat web itu diketik apa, Sir? Tampil di sini. Ya mau ketik apa? Misalnya gini. Yang jelas yang pertama adalah ya sites.google.com view baru selebihnya misalnya my profile atau my curriculum vitae. Kita ketik aja my curriculum vitae atau ketik aja my alamat webnya my curriculum vitae gitu aja. Ya, tergantung kita nulis apa. Kalau kita ngetiknya my business, berarti alamat webnya nanti my business. Oh ya, my curriculum vitae aja ya. Nah, nanti bisa diambil satu doang soalnya. Ya, itu contoh aja ya. Ini tempat ambil linknya di sini ya. Habis ditulis alamat web langsung mencet link itu. Ya, untuk tahu linknya nih, kita klik aja. Ini akan muncul di sini linknya nih, ini kan? Iya. Nah, gitu kan? Nah, ini bejo profile nih, alamatnya nih. Alamat saya yang tadi saya ketik bejo profile. Kenapa ada halaman muka? Karena ini adalah home-nya. Ketika orang buka ini, nanti akan tampil seperti ini kan. Nah, seperti ini ya. Ini kan udah disalin. Klik aja salin kan. Nah, baru kita simpan misalnya atau kita di sini pastekan, disamakan. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Nah, ini halaman muka nih. Nah, ini alamat yang tadi yang pertama ya. Nah, ini kan halaman muka. Nah, gitu. Nah, gitu itu untuk apa prosesnya. Ini ada YouTube ya. Coba kita tambahkan YouTube-nya. Nah, ini saya ambil punya saya sendiri misalnya kan ya. Punya saya sendiri kemarin coba saya ambil yang apa namanya Sir, ada YouTube segala itu emangnya bisa ke YouTube apa itunya? Bisa, linknya kita ambil linknya aja YouTube ya. Kan itu foto bisa ke YouTube juga? Bisa ya, bisa juga gitu, ya. Iya, gitu. Apa sih nggak bisa untuk Google ya? Oke ya. Sir, mau tanya, Sir. Ya silakan. Untuk di profil itu mesti kurikulum vitae ya, Sir? Profil itu masih curriculum vitae, ya itu kan sebagai contoh ya. Nanti misalnya satu halaman itu kalau bisa satu jenis, satu pembahasan gitu ya. Jangan campur yang lain gitu ya. Kalau bisa kalau ingin masuk ke pembahasan lain, itu kita bikin halaman baru aja, kan begitu. Nah, bikin halaman baru. Misalnya kalau mau ketik yang bukan kurikulum vitae, boleh kan ya, Sir ya misalnya? Boleh, bebas ya, bebas. Ini kan sebagai contoh. Misalnya nanti kalian bikin tentang biografi gitu misalnya. My biografi boleh, nggak harus kurikulum vitae ya. Misalnya my personality description juga boleh ya, atau my resume. Oke, Sir, thank you. Ini bentar ya. Ini ada yang muncul. Oke. Nah, ya. Oke. Ini coba kita ya ambil link ini ya. Kita copy link ini. Nah, ini hapus saja ya. Nanti bunyi lagi. Kita masukkan ke ini sisipan. Ini contoh aja. Nanti bisa ambil YouTube apa aja yang kalian punya. Ini sematkan nih. Sematkan. Coba klik sematkan. Klik sematkan ya. Nah, baru paste di sini alamat YouTube-nya ya. Nah, kita tunggu sampai nanti muncul ada tampilan. Nah, kalau udah seperti ini, berarti udah bisa diakses ya. Ini karena mungkin belum ini, baru kita sisipkan nih. Kita sisipkan. Silakan. Saya udah sampai ke situ. Link situs yang dipublikasikan. Iya. Link situs yang dipublikasikan. Terus seperti apa itu, Sir? Ada salin link. Salin link, salin linknya, baru pastekan di browser yang baru nanti ya. Nah, boleh salin link ya. Nah, boleh nanti kalian fokus ini dulu nggak apa-apa ya. Kan ini kan saya rekam ya. Nanti saya bagikan lagi rekamannya ya, tutorialnya ya. Oke.
Ini kita coba, ini kan ada di atas nih, ada di atas ya. Kita geser ke bawah ya. Ini biar nggak di atas, tapi biar ada di bawah kan. Nah di sini biasanya di kotak ini kan ada nih, ada sebelah kanan tuh ada gambar-gambar ini yang titik-titik ini. Kita klik aja ya, klik, kita tarik ke bawah ya. Nah, untuk merubah posisi. Nanti kalian tuh nanti bisa merubah posisi konten tertentu dimanapun kita sukai kan. Ini udah kita di sini udah dipindahkan. Nah, dipindahkan di sini ya. Nah, ini udah. Nah, coba kita klik ya. Nah, kita klik di sini. Setelah itu juga ini boleh dicoba install tuh. Nah, coba ya. Kita refresh yang ini nih. Dari refresh ya, apakah sudah ada? Nah, karena kalau di sini tanpa harus di save itu udah save otomatis ya, jadi nggak perlu di klik save ya. Nah, apakah sudah tampil di sini ya? Kita coba cek ya. Bentar ya, kita apakah tunggu ya, refresh dulu. Udah, harusnya sudah tampil ya di halaman bawah, paling bawah. Nah, ini lagi refresh ya. Ini agak sedikit berat. Nah, oke ya, kita ke bawah coba ya. Kita ke bawah ya. Nah. Oh ya, ternyata belum tampil teman. Oke ya. Udah YouTube-nya udah, kemudian ini udah ya. Ini dia sudah. Ini kalau mau bagikan temennya, ini settingan tadi. Ini kalau redo ya, ini pratinjo ya. Nggak banyak ya, nggak banyak yang ini. Ini gambar, ini tema udah, halaman sudah ya. Halaman sudah. Nah, untuk masukin YouTube juga bisa ya, sisipin dan sebagainya. Nah, that's the way ya, how to make Google Slide. If you have question ya, let's discuss together ya for the question.